anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1. Subtema 1 tentang keberagaman budaya bangsaku. Kita akan mulai belajar keanekaragaman suku bangsa Indonesia. Pemahaman berbagai ragam budaya, upacara adat, dan kesenian akan menambah kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia, mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks bacaan. Kita akan membaca teks yang berjudul Pawai Budaya. Tapi sebelumnya kita lihat pawai budaya berikut ini ya. Nah anak-anak, di sini ada pawai budaya yang sering kita jumpai di berbagai daerah. Pada pawai budaya ada banyak sekali keberagaman yang ditampilkan. Sekarang kita kembali pada bacaan yang tadi ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki mengenakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Bentuk dan bunyinya unik. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Asep dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk dicermati. Benar kata Ibu Asep, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Anak-anak, hal penting apa yang dapat kamu temukan dari bacaan tadi? Untuk dapat menemukan hal penting dari bacaan, kita harus menemukan dulu gagasan utama dan gagasan pendukung. Apa kalian masih ingat tentang gagasan utama dan gagasan pendukung? Setiap bacaan terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan utama. Dalam gagasan utama terdapat ide pokok. Ide pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, sekarang
Yuk kita coba menemukan gagasan utama dan gagasan pendukung dari paragraf 1. Ide gagasan utama biasanya terletak di kalimat paling atas atau bawah dari suatu bacaan. Bisa juga gagasan pokok adalah gabungan dari keduanya. Sekarang coba kalian cermati bacaan yang ada pada paragraf 1. Dari paragraf 1 dapat diketahui gagasan utamanya berada di awal kalimat, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Sedangkan kalimat yang lainnya adalah kalimat pendukung. Nah, di sini kita lihat ya, tulisan yang tercetak merah adalah gagasan utamanya, sedangkan tulisan yang tercetak biru merupakan gagasan pendukung. Sekarang kalian coba temukan gagasan utama dan gagasan pendukung dari paragraf 2 dan 3 ya. Selamat mencoba. Selanjutnya kita akan belajar muatan pembelajaran PPKN. Mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Nah, di sini ada gambar 5 orang yang bernama Pak Semi, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur yang tinggal di kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Nah, dari cerita tadi, apa saja perbedaan yang dapat diidentifikasi dari kelima orang tersebut? Nah, sekarang coba kalian tulis perbedaan-perbedaan yang ada pada tabel berikut ini. Silahkan kalian mencari dari media apa saja, baik buku paket, LKS, internet, dan lain sebagainya. Setelah kalian mengidentifikasi, kita tahu bahwa Indonesia itu beragam. Indonesia memiliki keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya. Keberagaman di Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Lalu, bagaimana sikap kita? Keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan. Kita semua harus menghargai keberagaman yang ada. Keberagaman tersebut akan memperkaya kita. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Sampai jumpa.